Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Matuja. Kali ini saya akan membahas tentang pelajaran matematika umum, yaitu tentang statistika. Oke ya, kita lanjut. Ada beberapa kompetensi dasarnya yang memang harus didapatkan, yaitu ada menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke ya, ini jelas arahnya nanti kemana. Berikutnya ada 4.2-nya. Nah, itu tentang skillnya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi. Ini juga jelas arahnya kemana ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, itu ada 4, yaitu yang pertama ada membaca dan menyajikan data, ini sangat penting. Berikutnya ada ukuran pemusatan data, lalu ada ukuran letak data, dan yang terakhir itu ada ukuran penyebaran data. Ini materi-materi yang akan kita dalami, dan tentu saja dalam materi-materi itu ada sub-sub lagi nanti yang harus kita pahami bersama. Oke, nah kita langsung ke yang pertama, yaitu membaca data dan menyajikan data. Nah, di sini kita harus paham dulu pengertian-pengertian dasar yang ada dalam statistika itu apa aja. Jadi kita sekarang akan membahas berbagai macam pengertian-pengertian yang ada di statistika. Satu, yaitu sampel dan populasi ini. Sebagai contoh, kita perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini ya, sebuah kecamatan terdiri dari 14 desa. Di wilayah itu akan dilakukan penelitian tentang dampak pemakaian pupuk urea tablet terhadap tanaman padi. Sebagai wakil, dipilihlah 5 desa sebagai tempat penelitian, katanya. Oke. Di sini, ini ada 14 desa ya. 14 desa ini yang diambil adalah 5, yaitu desa-desa yang ada sedikit warna hijaunya ya. Sedikit warna hijaunya, yaitu nomor 2, nomor 7, 13, 11, dan 6. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan mana yang sampel, mana populasi. Nah, ini ya. Nah, sehingga populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Seluruhnya, berarti ada berapa desa nih kalau gini? Ada 14 desa ya, mulai dari desa 1 sampai desa 14 ini di sini. Nah, lalu sampelnya itu apa? Sampel itu adalah sebagian dari populasinya. Nah, maksud sebagian di sini nggak harus setengahnya ya, harus sebagian dari 14 nggak harus. Tapi sebagian di sini adalah bagian dari populasi tersebut. Terserah mau diambilnya berapa, tapi dalam kasus ini diambilnya ada 5 desa. Oke ya, lanjut. Nah, di berikutnya itu ada datum dan data, gitu ya, ada datum dan data. Nih. Saya punya tabel tersebut ada nomor petak sawah, luas, berat padi gabah, dan seterusnya ya, kualitas gabah kering dan seterusnya. Di situ ada nomor petak sawah 1 sampai 8, ada luas, ada berat padi, dan juga ada kualitasnya itu apa ya. Nah, di sini ada datum ya. Datum itu merupakan catatan atau keterangan yang diperoleh dari sebuah penelitian. Ya, jadi datum itu ya data-data yang ada gitu. Misal yang satu luasnya sekian, beratnya sekian, kualitas ininya sedang gitu ya. Terus yang 3 misalnya 2700, untuk beratnya 2050 kg dan kualitasnya sangat baik. Nah, itu termasuk ke datum. Lalu data apa? Data itu merupakan kumpulan dari datum-datum. Nah, dari datum yang ini misalnya saya punya info 1 ini, lalu punya info lagi 3, lalu punya info lagi yang ke-6 gitu ya. Nah, apabila ini digabungkan itu menjadi sebuah data gitu ya. Oke ya. Itu kalau digabungkan menjadi sebuah data. Lanjut. Nah, di sini ada data kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Nah, saya masih menggunakan tabel yang sama. Nah, di sini data kualitatif dan data kuantitatif. Kita lihat dulu kualitatif. Biasanya yang berurusan dengan kualitatif itu kan berupa objek ya. Berupa objek. Lalu untuk data kuantitatif itu bisa aja berupa angka, berupa ukuran-ukuran yang disajikan. Ya, kira-kira kalau di sini misal data kualitatif itu yang berupa kualitas atau sifat dari sebuah data. Berarti kalau ditanyakan data kualitatif itu yang mana? Yang ini.
itu kualitasnya untuk luas sekian itu sedang, kualitasnya untuk luas yang 4.500 meter persegi itu kurang, dan seterusnya. Nah, ini adalah data kualitatif. Nah, kalau data kuantitatif itu yang berupa angka. Ya, misal untuk petak sawah 1 itu dengan luas sekian, bagaimana nih? Oh, untuk yang dihasilkannya itu 1.800 kg, 1.750 kg gitu ya. Sehingga ini data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat dan objek, sekali lagi, dan data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan jumlah, ukuran, dan disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Oke ya, kita lanjut. 3. Nah, ini ada statistik dan statistika. Nah, ini cuma beda huruf A aja, tapi beda juga maknanya gitu ya. Oke, statistik. Statistik itu adalah ringkasan data. Jadi, apa yang kita sudah dapatkan tadi itu disebutnya statistik. Gitu ya, statistik. Lalu statistika apa? Nah, statistika adalah bagian dari cabang ilmu matematika gitu ya, yang mempelajari bagaimana cara menyusun data, mengolah data, dan menganalisis data, serta menyajikan dalam bentuk kurva maupun diagram. Nah, tidak hanya itu, kita harus mampu menarik kesimpulan lalu menafsirkan parameter dari hasil pengujian hipotesa kita itu seperti apa. Nah, untuk pengujian hipotesa yang berdasarkan pengolahan data itu mungkin nanti ada di kelas 3 ya, di peminatan. Di peminatan itu ada nanti bagaimana cara menentukan hipotesa gitu ya. Oke. Cukup ya, mungkin sampai sana dulu.